Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Ari Wibowo yang sudah hadir pada kesempatan kegiatan kali ini. Untuk hari ini, eh, Pak Ari akan menjelaskan tentang pengabdian, ya, pengabdian dengan judul Peningkatan Kemampuan Guru Pendidikan Jasmani dalam Merancang Permainan dan Olahraga. Jadi ini adalah kegiatan pengabdian PPKB eh, dari Pasca Sarjana S2 Pendidikan Olahraga. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Dona untuk memulai kegiatan hari ini. Terima kasih. Monggo Pak Dona. Baik, terima kasih Pak Arif Darmawan. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. kita berjumpa di dalam kegiatan tatap maya ini. Nanti di sini kita akan ya semacam mengobrolkan lah ya, ngobrol diskusi singkat begitu terkait dengan tema yang sudah disampaikan oleh Pak Arif tadi, yaitu peningkatan eh, kemampuan guru PJOK itu dalam merancang permainan dan olahraga. Kenapa ini tema ini diangkat begitu ya? Karena mungkin eh, salah satu hal yang sering kali kemudian muncul di kalangan guru-guru PJOK itu kan ya. Isu-isunya adalah bagaimana kemudian merancang games, mengaplikasikan untuk dalam tanda kutip untuk memberikan materi dan meningkatkan pengetahuan dan juga tentunya keterampilan bagi peserta didik. Nah, kita akan coba untuk membahas soal isu-isu itu, isu-isu terkait dengan tema tadi begitu. Yang di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Ari Wibowo Kurniawan MPD. Selamat pagi Pak Ari, bagaimana Oke, selamat kabarnya? pagi. Alhamdulillah sehat. Oke, sehat ya. Masih semangat ya hari ini meskipun Insya diterpa Allah. dengan banyak kerjaan yang mungkin tidak ada hentinya gitu seperti kasih ibu gitu ya. Ya. Oke, langsung saja Pak Ari ya, terkait dengan fenomena guru PJOK dulu nih yang akan kita bahas di sini, terutama nanti kaitannya dengan bagaimana kemudian bagaimana seorang guru itu merancang kegiatan, menyusun modifikasi permainan dalam upayanya untuk melaksanakan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang efektif begitu. Nah, menurut Pak Ari saat ini, eh, mungkin saya akan mencoba bertanya dari awal. Bagaimana sih fenomena guru PJOK saat ini menurut Pak Ari? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Dona. Oke. Eh, Memang kita ketahui bersama, oke, bahwa dari waktu ke waktu guru PJOK itu utamanya ya perlu eh, peningkatan dalam hal SDM, ya, kualitas SDM. Dan kualitas SDM itu strateginya bermacam-macam, bisa dengan cara workshop, latihan, dan lain sebagainya. Karena dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman saat ini, Hmm. eh, guru itu tidak lepas dari perubahan-perubahan. Makanya kurikulum setiap kali berubah, contohnya di PJKR juga ya. Dalam waktu ke waktu, paling tidak 2 sampai 3 tahun itu juga mengalami perubahan, itu sebagai dampak bahwa PJKR yang nantinya menjadi aspek jurusan yang luarannya menjadi seorang guru PJOK itu juga eh, beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi gitu. Jadi fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, perlunya peningkatan kompetensi dan SDM guru ini yang perlu diadakan ya setiap jenjang yang berkala gitu ya. Jadi guru tidak boleh serta-merta, atau pendidik ya dalam hal ini, guru PJOK tidak serta-merta puas dengan keberadaannya ya, puas dengan ilmu pengetahuannya, puas dengan eh, gaya dan strategi mengajarnya ya, tapi ya itu tadi tetap harus mengikuti kemajuan pengajuan
pengembangan keilmuan ya secara bertahap dan berkala ya. Kemudian saya melihat juga ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan ya dari kemampuan pendidik ya, utamanya dari strategi mengajar ya. Saat ini banyak sekali eh, pendalaman-pendalaman terkait dengan strategi dan model pembelajaran ya. Bisa sebagai contoh yang akan saya sampaikan terkait dengan TGFU sebenarnya ya. Di TGFU itu ada banyak sekali jenis game ya. Ada 5, tapi ini nanti kita fokus dulu ke teks game ya. Contoh saja di sini ada eh, selain text game ada target game, kemudian net and wall game, kemudian invention game, building game ya. Ini sumber rujukan eh, dari luar negeri gitu, tapi ini juga layak atau pantas lah ya diterapkan di Indonesia gitu ya. Dan di sini nantinya akan eh, menjadikan apa peserta didik akan lebih aktif gitu, akan lebih happy, akan lebih fun ya, akan lebih sibuk dengan kegiatan pembelajaran ya, kegiatan pembelajaran yang sifatnya tidak monoton lagi gitu ya, karena eh, yang saya lihat ya di pengalaman pembelajaran di PPG itu ya guru-guru ya masih terkendala ya dalam menerapkan strategi atau model permainan yang sifatnya menyenangkan tersebut. Karena yang saya lihat di praktek PPL PPG itu masih kecenderungan ada yang menerapkan sifatnya ke teknik ya, ya yang itu yang perlu dihindari ya. Boleh memberikan teknik sederhana, teknik yang bisa dikemas dalam berbentuk permainan ya. eh tapi sifatnya yang benar-benar mengarah ke penjas, bukan ke olahraga ya, bukan ke arah sport yang ke atlet seperti itu ya. Jadi strategi atau model permainan itu yang perlu juga dikembangkan ya dan diterapkan. Oke, baik, Itu baik. salah satu bentuk fenomena kecil ya. Sebenarnya Ya, masih banyak ya. lagi. Oke, oke. Ya, saya bisa garis bawahi itu bahwa kemudian tadi yang menjadi satu hal yang perlu atau beberapa hal yang perlu saya garis bawahi adalah satu SDM. SDM perlu ditingkatkan kalau di BCK. Berarti selama ini begitu ya, kita bisa mengasumsikan bahwa ketidak dalam tanda kutip eh, ketercukupan kompetensi guru itu sering kali ditemukan begitu ya Pak Arya. Sehingga kemudian Ya, betul. tadi ada beberapa implementasi contoh, misalkan ada jenis-jenis aktivitas, jenis strategi pembelajaran dan lain sebagainya yang selama ini belum pernah terimplementasikan gitu. Sehingga terkesan bahwa ya sampai saat ini kemudian PJOK itu tidak ada bedanya dengan jam kosong gitu ya. Gitu sih ya, karena ya begitu-begitu aja gitu. Nah, ini bagaimana kemudian upaya-upaya yang sebenarnya bisa ditingkatkan kalau selain daripada kegiatan misalkan melalui pelatihan dan lain sebagainya gitu ya. Saya rasa pelatihan itu mungkin seringkali hanya sebatas pada ya, ikut pelatihan itu targetnya bukan kompetensi tapi targetnya adalah selembar kertas yang bertuliskan JP gitu. Nah, itu kira-kira apa ya yang mungkin bisa kita upayakan dalam hal tersebut begitu sehingga nanti dalam artian guru-guru PJWK ini secara kompetensi SDM itu menjadi lebih mumpuni seperti itu. Oke, baik. Jadi di lingkup perguruan tinggi, kita sebagai dosen juga harus bergerak ya, tidak lepas tangan begitu saja ya. Kita punya tanggung jawab kepada eh, anak didik kita, mahasiswa kita, sekaligus juga luarannya ya, yang sudah menjadi guru. Itu tidak bisa kita lepaskan. Kita punya tanggung jawab tersebut gitu ya. Kita ya salah satu strateginya adalah kita mengupayakan mengadakan sebuah penelitian, pengabdian ya. Penelitian penelitian yang mengarah ke profesionalisme guru itu juga sudah kami lakukan ya hampir setiap tahun pasti eh, mengarah ke situ gitu. Tapi memang kendalanya masih sebatas menggunakan subjek-subjek tertentu belum bisa meluas ya yang kita seperti yang kita harapkan ya. Tapi dari situ diupayakan dari subjek yang sudah kita lakukan
apa eh, penguatan itu bisa melakukan pengimbasan kepada guru-guru yang lain gitu ya. Harapannya ke sana sih gitu ya. Termasuk ya itu tadi pengabdian ya. Jadi penelitian-penelitian juga kita juga sudah mengupayakan mengembangkan beberapa hal ya terkait dengan kemudahan guru dalam hal merancang perangkatnya, merancang media pembelajarannya gitu ya. Sebagai salah satu bentuk kemarin kita mencoba membuat sebuah aplikasi gitu. Aplikasi itu memudahkan guru sebenarnya dalam hal mengajar ya. Tapi tetap itu saja masih terbatas ya hanya untuk guru-guru yang menjadi subjek kita, utamanya yang di Kota Malang ya. Karena ini aspek atau subjek yang paling dekat dengan kita ya. Kita upayakan yang di Kota Malang ini lebih unggul, lebih baik terlebih dahulu, baru nanti menyasar ke daerah-daerah yang lain gitu ya. eh itu strategi kita yang sebagai pendidik atau dosen ya. Memang beberapa kali kita juga melihat kementerian-kementerian juga tidak lepas tanggung jawab ya. Contoh saja ada guru penggerak gitu ya, pelatihan guru penggerak. Saya lihat guru penggerak sudah memiliki kompetensi yang lebih daripada guru yang biasa ya, yang belum sampai ke guru penggerak itu. Bahkan Pak Dona sendiri juga tahu bahwa guru penggerak saat ini juga didoktrin lagi, diberi pelatihan lagi melalui PPKG ya, yang dimana ini memang tujuan dari kementerian untuk meningkatkan SDM eh, para guru PJOK. Ya diharapkan nanti mereka memberi pengimbasan pada guru-guru yang lain ya yang ada di Indonesia gitu. Walaupun saat ini subjek untuk PPKG memang masih terbatas ya, masih di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Sulawesi ya. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan di tahun berikutnya bisa menyasar ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Ya, ini salah satu bentuk ya, salah satu bentuk yang tidak muluk-muluk lah ya, karena kita tahu bahwa karakter guru PJOK itu berbeda dengan karakter guru mata pelajaran yang lain gitu ya, yang membutuhkan ketelatenan dari kita gitu, membutuhkan keuletan dan motivasi yang tinggi gitu untuk memberikan penguatan dalam hal SDM guru PJOK. Mungkin itu Pak Duna. Oke, baik, baik. Terima kasih. Saya sudah tangkap. Yang mungkin ini satu lagi mungkin yang juga menarik terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Ari. Peran daripada pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, gitu ya, yang kemudian harus turun, yang kemudian harus punya sumbangsi yang nyata begitu dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi, termasuk nanti ketika kemudian temanya tadi ada peningkatan keterampilan guru PJOK dalam menyusun permainan atau apapun itu sebenarnya melalui melalui salah satu jalan yang paling mujarab gitu adalah melalui peran daripada perguruan tinggi gitu ya. Karena di dalam perguruan tinggi itu setiap dosennya itu punya kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat dan lain sebagainya, itu penelitian dan lain sebagainya, sehingga itu harus punya dampak yang signifikan. Nah, Itu. mungkin ini ada pertanyaan yang sedikit agak menggelitik bagi saya gitu. Sejauh mana sih sebenarnya sudah eh, atau sejauh mana peran perguruan tinggi itu sudah berimbas kepada peningkatan kompetensi itu? Kita tahu sendiri bahwa saat ini perguruan tinggi itu seperti halnya di kita itu kan ada semacam saya sebut sebagai target kinerja, indikator kinerja dan lain sebagainya. Sudah seberapa berpihakkah target-target kinerja itu terhadap terhadap apa lingkungan masyarakat, termasuk juga kaitannya dengan peningkatan kompetensi guru ini begitu. Menurut Pak Ari Oh, oke, baik. Jadi memang di perguruan tinggi juga selain Tridharma juga ada aspek peningkatan EIKO ya, indikator kinerja utama yang saat ini itu menjadi pekerjaan yang sangat rumit dan berat itu ya, menjadi beban dosen. Jadi dosen semacam sebagai apa ya, petugas administratif juga gitu ya. Tapi memang kita tidak bisa menghindari hal tersebut gitu ya. Di IKU sendiri setiap tahunnya eh, ada target-target yang diberikan oleh universitas kepada fakultas, kemudian dari fakultas diturunkan kepada departemen ya. Dan yang mengeksekusi terakhir memang departemen gitu.
Eh, di IKU sendiri memang ada kegiatan yang apa ya, selain penelitian, pengabdian juga ada kolaborasi dengan para alumni ya. Di mana di PJKR tersebut kolaborasi dengan para alumni itu pastinya juga melibatkan utamanya guru-guru PJOK ya. Eh, Ya memang sekali lagi itu masih terbatas di lingkup yang kecil gitu, belum bisa meluas ke wilayah yang lain gitu ya. Saya akui itu karena memang keterbatasan dana, keterbatasan tenaga ya. Karena dosen pun juga habis waktunya untuk mengajar atau memberi pendidikan yang ada di lingkup intern perguruan tinggi gitu ya. eh jadi dampaknya memang ya menurut saya belum mencapai 100% gitu ya. Tapi di situ kita sudah ada inisiatif lah untuk melakukan imbas kepada SDM guru-guru PJOK gitu ya. Ya paling tidak 60-70% lah ya yang sudah kita lakukan ya, dampak kepada para guru PJOK itu gitu. eh Mungkin itu Pak Dona yang bisa saya jawab ya. Iya, ya, Iya, memang memang apa ya? iya, Ya kita kita ketahui sama bahwa target iya, kinerja, indikator kinerja itu memang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat banyak sekali, sangat-sangat rumit sekali dan itu bukan tidak mungkin sangat menyita waktu bagi pengajar itu sendiri yang iya, kemudian akhirnya malah justru nanti akan lebih cenderung kepada sibuk pada administrasinya bukan pada iya, konteksnya gitu ya, iya, bukan pada apa sih sebenarnya kepentingan adanya itu gitu. Nah itu mungkin menjadi PR besar bagi kita bersama sih menurut saya. Oke, mungkin mungkin kenapa saya tanyakan ini tadi karena iya, menurut saya ini adalah perguruan tinggi itu kan sebenarnya juga mempunyai ya, tentu akan punya sumbangsi sangat besar sekali. Kenapa? iya, Karena perguruan tinggi itu kan ibarat pabrik gitu ya, ibarat pabrik itu yang menghasilkan produk dan iya, ketika produk itu sudah dikeluarkan dari pabrik itu kan eh, ya ibarat produk itu harus benar-benar siap siap untuk digunakan bukan barang ya kecuali pabrik setengah jadi ya tapi kita nggak bisa menyamakan bahwa kampus itu merupakan pabrik setengah jadi gitu yang seharusnya kampus itu adalah pabrik yang membuat bahan jadi yang itu siap untuk digunakan. Nah, sehingga memang saya sepakat sekali bahwa perguruan tinggi itu punya andil yang besar selain dari dosennya, tetapi juga dari mahasiswanya. iya, Dan betul. bagaimana kemudian generasi-generasi penerus yang lahir dari perguruan tinggi itu kemudian ya menjadi generasi apa penyempurna bagi generasi yang sebelumnya. Nah, Iya, terkait dengan itu mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Ari. Bagaimana kemudian peran ataupun hal yang bisa dijalankan, hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa nih, terutama mahasiswa betul. pasca sarjana begitu ya, terkait dengan isu ini begitu. Apa yang kemudian bisa mereka lakukan? Apa yang kemudian bisa mereka sumbangsikan selama ketika mereka masih statusnya menjadi saat ini menjadi mahasiswa katakanlah. Apakah mereka bisa juga berperan dalam hal ini? Ya, baik. Mungkin saya sedikit menambahkan tadi ya Pak, yang apa, dampak dari IKU ya. Saya teringat ada program AM ya dan KM ya. AM itu asistensi mengajar dan KM itu eh, kampus mengajar ya, di mana kedua program tersebut itu berbeda lingkup yang menaunginya. Yang AM itu intern Universitas Negeri Malang, dan KM kampus mengajar itu lingkupnya adalah kementerian ya, di mana kementerian tersebut adalah Kemendikbud Ristek Dikti ya. Eh, di mana program KM itu juga sebagai eh, apa, capaian IKU juga ya, di mana mahasiswa melakukan program MBKM ya, kampus Merdeka Belajar itu ya. Di situ ya minimalis dari apa yang sudah kita sampaikan kepada mahasiswa di intern kampus bisa diimbaskan juga di sekolah-sekolah yang ditempati baik AM maupun KM. Dan saya melihat utamanya yang KM ya, karena kampus mengajar ini programnya kementerian yang dibiayai penuh ya oleh kementerian.
baik uang saku, kemudian eh, bantuan UKT ya. Di situ mereka ditempatkan di sekolah-sekolah yang akreditasinya masih eh, apa ya, masih B ya. Jadi di situ saya dulu sempat menjadi pembimbing ya di Kediri. Sekolah sangat eh, apa ya, sangat beruntung dan sangat merasa terbantu dengan adanya mahasiswa yang kampus mengajar tersebut itu. Karena guru yang ada di sana itu di Kediri tersebut ternyata yang mengajar PJOK bukan alumni PJOK gitu. Mereka adalah guru kelas, guru PGSD, Oke, 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 lulusan ya. PGSD. Ya, dari situlah akhirnya sekolah mendapatkan informasi yang lebih baik gitu ya Ya. dari Ya, akhirnya mahasiswa-mahasiswa kita. berimbas banyak begitu ya. Ya, betul. Itu di salah satu ya. Tapi mungkin itu juga terjadi di sekolah-sekolah yang lain yang ditempati di KM ya. Termasuk AM juga, asisten pengajar. Saya pernah di MTS di wilayah Turen yang tidak saya sebutkan ya. Ternyata gurunya juga guru agama, bukan guru PJOK. Guru agama yang mengajar mata pelajaran PJOK itu yang sangat disayangkan sebenarnya ya. Tapi ya karena keterbatasan SDM yang ada di sana, mereka tidak bisa merekrut guru baru, ya akhirnya apa yang ada di situ yang dimanfaatkan oleh mereka untuk mengajar gitu. Kebetulan kedatangan AM, mereka juga sangat terbantu. Bahkan gurunya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga ya karena diberi pengimbasan dari mahasiswa kita gitu. Walaupun sebenarnya itu juga masih minimalis gitu ya. Ya dari segi perangkatnya, dari pembuatan media pembelajarannya, ya membuat video yang dikemas dalam bentuk apa yang dipublish ke YouTube gitu ya, itu sudah menjadikan apa guru yang ada di sana itu ya mendapatkan pengimbasan dari ego tersebut ya. Itu salah satu contoh saja ya. Saya rasa di sekolah-sekolah yang ditempati KM dan AM itu sudah diperhitungkan oleh Kementerian dan Univ ya, di mana sekolah tersebut memang akreditasinya yang belum baik, yang belum unggul ya, belum A gitu, sehingga SDM yang ada di sana, sarana prasarana di sana itu masih sangat terbatas gitu. Itu dampak dari IKU kita gitu ya. Terus saya teruskan yang peran peran S2 ya, mahasiswa S2. Kebetulan saya juga mengajar di pengembangan pembelajaran blended learning ya, di mana di materi tersebut kita arahkan eh, mahasiswa S2 pendidikan olahraga itu mempunyai kompetensi di bidang pengembangan media utamanya. Media baik cetak, online ya, eh, yang nantinya bisa diharapkan mempermudah dalam hal pembelajaran dan pengajaran para guru ya, karena nanti produk dari hasil akhir mahasiswa S2 tersebut adalah sebuah buku bahan ajar yang dilengkapi dengan eh, video-video yang disematkan dalam bentuk barcode gitu di bukunya tersebut. Dan kebetulan ini ada 5 buku yang dikembangkan kemudian dikerjakan secara berkelompok dan nanti di akhir itu bisa digunakan untuk guru, utamanya guru BJOK yang ada di SMA, SMK sederajat ya. Masih terbatas, mungkin akan dikembangkan di angkatan berikutnya untuk tingkatan sekolah, baik di SD maupun di SMP nantinya ya. Kemudian peran S2 Pasca juga memang harus kolaborasi dengan dosen ya. Sekali lagi butuh peran dosen ya untuk aktif melibatkan mahasiswa-mahasiswa pasca ini dalam hal penelitian dan pengabdian ini yang sudah kita lakukan ya dari tahun ke tahun ya, termasuk Pak Dona sendiri saya rasa ya. Nah, mungkin juga bisa diikuti oleh dosen-dosen yang lain yang ya seperti Pak Arif ini ya, Pak Gema, Pak yang lain-lain ya, upayakan juga melibatkan karena keterlibatan mahasiswa S2 Pasca ini sangat urgent, sangat penting ya dalam hal penelitian dan pengabdian gitu. Sebagai contoh, kemarin pada waktu kita melakukan penelitian dalam hal keprofesionalisan seorang guru PJOK, kita juga melibatkan beberapa mahasiswa S2
POR gitu ya. Eh, Mereka juga ikut turun langsung ke mana, ke sampel ya yang kita tuju gitu ya, termasuk juga kolaborasi diskusi terkait dengan pengembangan pengembangan perangkat media pembelajaran dan lain sebagainya ya. Jadi eh, keterlibatan dalam hal penelitian untuk S2 ini juga perlu diupayakan ya. Berikutnya juga dari hal pengabdian. Kemarin kita juga seperti itu ya, sudah eh, berkolaborasi dengan mahasiswa S2 pasca POR dalam hal pengabdian ya. Yang sebenarnya ingin saya sampaikan di pertemuan hari ini ya, terkait dengan peningkatan guru dalam hal mengembangkan eh, bentuk-bentuk permainan ya, utamanya di text game itu itu juga ada keterlibatan gitu. Bahkan di pengabdian tersebut juga eh, apa ada sebuah produk juga yang dibuat oleh guru ya, dikembangkan oleh guru, kemudian dari produk hasil akhirnya nanti akan disampaikan ke guru lagi gitu. Jadi guru punya punya dokumentasi dari tugas-tugas yang secara struktur, secara berkelompok dikerjakan nih. Mungkin itu perlunya upaya ya terkait dengan peningkatan kolaborasi teman-teman mahasiswa S2 pendidikan olahraga ya, agar berdampak pada peningkatan kualitas guru juga gitu. Jadi diupayakan ya selalu ya butuh ketelatenan lah dari para dosen gitu ya. Untuk statement akhir ya apa ya? Jadi peningkatan SDM guru ya dalam hal pengembangan media, pengembangan perangkat pembelajaran, strategi pembelajaran perlu ditingkatkan eh, secara berkala ya dengan peran serta perguruan tinggi, utamanya keaktifan para dosen ya, dan kolaborasi dengan mahasiswa baik S2 maupun S1 itu perlu ditingkatkan ya. Kita memang punya harapan dan cita-cita yang tinggi. Kalau kita kerjakan secara personal pastinya tidak akan tercapai harapan cita-cita tersebut ya. Makanya perlu kerjasama tersebut ya. eh Harapan itu harus terwujud ya, walaupun memang lingkupnya masih kecil, masih eh, lingkup sekitar wilayah perguruan tinggi kita, Universitas Negeri Malang ya. Dan semoga ke depan bisa berimbas kepada daerah-daerah yang lain gitu ya, sebagai subjek penelitian dan pengabdian kita gitu. Oke, oke, baik, baik. Ya, Jadi itu terima yang kasih. ya sudah saya tangkap maksudnya ya. Jadi memang ya kembali lagi semuanya harus berkolaborasi, bersinergi, jangan kemudian tidak memikirkan satu sama lain, gitu ya. Hanya sibuk untuk memenuhi target kinerja, tapi bagaimana memikirkan bahwa target kinerja itu bisa berimbas kepada semuanya. Oke, terima kasih Pak Ari atas waktunya hari ini, sangat menarik sekali. Nanti mungkin ke depan kita akan sambung lagi ke tema berikutnya yang lebih tentu yang lebih menarik, lebih menggelitik gitu, yang mudah-mudahan nanti bisa bisa apa ya, ya bisa bisa menambah wawasan, bisa menyadarkan kita semua sehingga kita bisa ya memenuhi tadi apa yang disebut sebagai cita-cita bersama itu. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Ari. Semoga sukses. Saya kembalikan lagi kepada Pak Arif selaku moderatornya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ari dan Pak Dona atas kesempatannya eh, membahas masalah program pengembangan profesi guru ya. Bagaimana tadi dijelaskan bahwa peran guru PJOK ini tentunya sangat penting sekali. Baik, mungkin untuk pertemuan hari ini akan dilanjutkan dengan pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.